Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kembali lagi ke drama Hometown Cha-Cha episode ke-6. Setelah dia mengingat kejadian itu dan si mas gantengnya pura-pura gak mau bilang, si Hae-jin akhirnya memutuskan untuk pergi duluan. Di sini dia merasa malu banget, gengsi, dan dia juga bercerita tentang ini kepada si Misuna. Si Misuna malah balik ngeledekin dia. Lalu dia memutuskan untuk tidak berurusan lagi dengan si mas ganteng. Di samping itu si mas ganteng juga galau memikirkan masalah ini. Keesokan harinya dia benar-benar cetus banget dan cutek banget sama si mas ganteng. Dan dia juga sengaja memilih si Pak Oyun ini membuatkan kopinya, padahal sebelumnya sudah ditawarkan oleh si mas ganteng. Si mas ganteng pun tahu kalau perubahan sikapnya ini karena sudah mengingat kejadian itu, guys. Kemudian ada si juri yang meminta kepada ayahnya untuk dipasangkan behel, tapi dari kondisi giginya si Hae-jin tidak menyarankannya. Lalu ada si Bu Hwajung yang sedang memeriksa giginya yang sedang sakit. Setelah dia selesai memeriksanya, si mas ganteng ini datang untuk memeriksa giginya. Nah, si mas ganteng ini sebenarnya sengaja agar bisa berbicara dengan si Hae-jin. Saat si Hae-jin ingin memeriksa giginya, si Hae-jin malah mengingat kejadian malam itu. Kemudian si mas ganteng ini langsung berterus terang. Sebenarnya dia sengaja pura-pura lupa agar hubungan mereka tidak renggang. Karena dia tahu banget sifat dan karakternya si Hae-jin ini. Terus si Hae-jin memikirkan kata-kata si mas ganteng itu, si Misuna memberi kabar kalau si mas ganteng sedang jalan bersama seorang perempuan. Si Hae-jin langsung cemburu melihatnya. Dan yang lucunya lagi, warga Gongjin ini menjadi mata-mata. Mereka sengaja membuntuti si mas ganteng yang sedang berjalan dengan seorang perempuan ini. Aksi mereka ini benar-benar kocak, guys. Dan mereka memoto dan melaporkan yang mereka dapatkan di grup chat mereka. Si mas ganteng pun telinganya berdengung kembali karena keseringan digosipin nih. Lanjut lagi, si mas ganteng ini bertemu kembali dengan si Song Hye-hyun. Saat itu si Song Hye-hyun ini diam-diam ingin memoto rumahnya si nenek Gamri. Akhirnya si nenek Gamri yang terkejut ini memukulinya. Lalu ada fakta baru dari kepala desa ini. Ternyata dia dulu berteman dengan mantan istrinya dan mantan cinta pertamanya ini. Dan mereka sudah terlibat cinta segitiga sejak dulu, guys. Saat si Hae-jin ingin kembali ke rumah, dia melihat si juri ada di depan rumahnya. Si juri ini sedang kabur dari ayahnya karena ayahnya tidak memperbolehkan dia untuk memasang behel. Karena ayahnya panik, si mas ganteng ini membantunya dan dia datang ke rumah si Hae-jin. Kemudian saat si mas ganteng ingin mengejar si juri, si Hae-jin malah jatuh di pelukannya. Di sini mereka itu jadi kaku karena permasalahan sebelumnya belum kelar. Kemudian si Hae-jin ini mengusir si mas ganteng. Dia benar-benar ingin membuat batasan antara dirinya dengan si mas ganteng ini. Terus si juri ini terlihat semakin akrab dengan si Hae-jin. Bahkan si Hae-jin bercerita tentang masalahnya dulu yang pernah kabur saat masih SMA. Nah, ayahnya si juri ini ternyata tidak mau melihat anaknya kesakitan. Maka dari itu dia melarang si juri untuk memasang behel. Karena rasa sayang ayahnya ini begitu besar kepada si juri, guys. Si mas ganteng juga terlihat sedang merindukan ibunya. Keesokan harinya saat si Hae-jin membawa si juri untuk pulang, ayah dan anak ini kembali berantem lagi. Dan si Hae-jin memutuskan untuk keluar karena dia tidak ingin mencampuri urusan orang. Namun yang dia lihat di luar adalah si mas ganteng dengan perempuan yang kemarin lagi, guys. Dan dia malah dipanas-panasi oleh si Misuna. Terus sorenya saat rapat desa, si Misuna yang melihat si Encul langsung ingin duduk di sebelahnya. Berbeda dengan si Hae-jin dengan si mas ganteng. Lalu Ibu Namsuk sengaja membahas hubungan mereka. Si Hae-jin yang tidak terima dibecandain akhirnya dia marah. Si mas ganteng berusaha untuk menenangkannya.
Namun lagi-lagi si Haejin ini menegaskan untuk tidak berurusan lagi dengan si Mas Ganteng. Bahkan dia mengatakan kata-kata yang sangat menyakiti Mas Ganteng. Si Haejin benar-benar keras banget dengan prinsipnya di sini. Keesokan harinya, si Mizuna dengan si Haejin datang ke festival lagu yang ada di Gongjin. Dia lagi-lagi bertemu dengan si Mas Ganteng ini, tapi si Mas Ganteng juga udah mulai ngecuekin dia di sini. Penampilan pertama dari festival lagu ini ternyata dibawakan oleh si Oyun. Dan suaranya Pak Oyun ini ternyata bagus guys, layaknya seorang penyanyi. Kemudian, peserta pertama di festival lagu ini ternyata ayahnya si Bora. Di sini istrinya benar-benar malu banget dengan aksinya saat di panggung. Lanjut kepada si Ibu Namsuk, ternyata dia memiliki suara yang sangat cempreng. Semua orang menutup telinganya saat dia bernyanyi. Lalu ada kedua nenek ini juga yang ikut bernyanyi. Namun salah satu nenek ini lupa dengan liriknya. Akhirnya mereka berantem di atas panggung guys. Dan ada nenek Gamri juga yang bernyanyi. Semua orang tampaknya menikmati lagu yang dibawakan nenek Gamri ini. Kemudian si Mas Ganteng ini datang untuk memanggil si Haejin. Ternyata kakinya si juri ini sedang bengkak. Lalu si Haejin melarangnya untuk ikut festival lagu ini. Tapi dia tidak mau mendengarkannya karena dia berharap jika dia juara 1 akan menjadi biayanya untuk membuat behel. Saat dia tampil, dia tidak bisa menggerakkan kakinya. Kemudian si Haejin dengan si Mas Ganteng tiba-tiba naik ke atas panggung guys. Mereka ini memutuskan untuk membantu si juri di atas panggung. Mereka menari tanpa ada latihan. Dan tariannya itu asal-asalan dan sangat kaku. Bahkan si Mizuna heran tiba-tiba dia mau mengikut campuri urusan orang. Setelah selesai menari, si Haejin merasa malu banget karena dia berpikir reputasinya akan hancur. Selanjutnya peserta terakhirnya adalah si Bora. Si Bora ini benar-benar bagus banget suaranya guys. Semua orang memujinya dan terpana akan lagu yang dia bawakan. Bahkan kedua orang tuanya tidak menyangka kalau dia bisa menyanyi. Dan di akhir festival ternyata yang mendapatkan juara pertama itu adalah si Bora. Juara keduanya yaitu si juri dan juara ketiganya ayah si Bora. Kemudian si Haejin memperbolehkan si juri untuk memasang behelnya. Si Mas Ganteng yang bucin ini semakin terpesona dan bangga dengan ketulusan hatinya si Haejin ini. Kemudian ada idolanya si juri dan si Haejin yang tampil di festival ini. Si juri bahkan sampai menangis melihat idolanya ini guys. Si Haejin juga senang banget nih melihat idolanya ada di festival ini. Saat festivalnya sudah selesai, si Mas Ganteng ini datang untuk ngeledekin si Haejin. Kayaknya hubungan mereka akan kembali membaik. Di samping itu ada si juri yang digendong ayahnya untuk mengejar idolanya. Lalu idolanya ini bilang kalau dia manis dengan gingsul yang dia miliki. Mendengarkan itu, akhirnya dia memutuskan untuk tidak memasang behel di giginya. Dan hubungannya dengan ayahnya kembali harmonis. Si Haejin kangen dengan ayahnya karena melihat keharmonisan si juri dengan Pak Oyun. Dan saat dia menelpon ayahnya ini, si Mas Ganteng datang ke depannya. Semoga setelah ini hubungan si Haejin dengan ayahnya kembali harmonis seperti dulu guys. Di akhir episode ini, si Haejin akhirnya dipertemukan dengan si Song Hyun. Lalu ada plot twist lagi nih. Ternyata si Haejin ini pernah dibantu oleh si Mas Ganteng saat si Haejin membeli makanan di desa Gongjin ini. Kayaknya mereka benar-benar ditakdirkan untuk bersama nih guys. Dan sepertinya episode selanjutnya akan semakin seru karena si Song Hyun sudah hadir di antara mereka. Thank you for watching and see you on next video guys. Bye bye.